Pernah nggak sih kamu lagi sedih terus tiba-tiba belanja barang yang nggak perlu? Atau mungkin panik jual investasi pas pasar lagi merah? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas hubungan bahaya antara emosi dan uang. Saya akan tunjukin gimana caranya supaya perasaan nggak lagi ngacak-ngacak rekening bank kamu. Oke, kita mulai dari sini ya. Seringkali kita mikir musuh keuangan kita itu pasar saham yang anjlok atau inflasi. Tapi kutipan ini ngingetin kita, seringkali musuh terbesarnya itu justru ada di dalam kepala dan hati kita, perasaan kita sendiri. Terus gimana caranya kita tahu kalau emosi lagi ngebajak keputusan finansial kita? Yuk kita lihat gejala-gejalanya. Saya yakin deh, beberapa di antaranya pasti terasa familiar banget buat kamu. Coba bayangin, kamu lagi capek banget abis kerja, terus tanpa sadar buka aplikasi belanja online. Klik, beli sesuatu yang sebenarnya nggak kamu butuhin. Nah, itu namanya retail terapi. Keputusan yang didorong sama stres bukan kebutuhan nyata. Atau mungkin skenario ini, kamu cek portofolio investasi, warnanya merah semua. Jantung langsung deg-degan kan? Terus muncul dorongan buat jual semuanya sekarang juga, biar nyelamatin sisa uang. Itu bukan logika yang bicara, itu murni kepanikan. Dan ini nih, yang paling sering kejadian. Semua orang di media sosial lagi heboh ngomongin satu saham atau aset kripto. Kamu jadi cemas, takut ketinggalan cuan, akhirnya ikut-ikutan beli tanpa riset. Itulah fear of missing out atau FOMO yang bahaya banget. Kalau kebiasaan-kebiasaan ini diterusin, dampaknya serius loh. Bukan cuma rugi sekali dua kali, tapi bisa jadi pola yang bikin kamu stres terus-terusan soal uang, aset jadi susah tumbuh, dan akhirnya malah kejebak di situasi finansial yang itu-itu aja. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke inti dari semuanya. Gimana caranya misahin antara logika dan perasaan pas lagi berurusan sama yang namanya uang? Jadi intinya tuh gini, keputusan finansial yang sehat itu selalu lahir dari tiga hal. Data, tujuan yang jelas, dan disiplin buat ngikutin rencana. Ini bener-bener kebalikan total dari keputusan yang cuma ngikutin mood yang bisa berubah-ubah setiap saat. Coba deh bayangin, kamu pasti nggak akan nekat nyetir mobil pas lagi marah banget kan? Karena kamu tahu penilaian kamu lagi kacau dan itu bahaya. Nah, ini sama persis dengan uang. Mengelola keuangan pas lagi panik atau serakah itu sama aja kayak nyari kecelakaan finansial. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi jebakan-jebakan emosional apa aja sih yang sering banget bikin orang, terutama pemula, jadi salah langkah dalam hal keuangan. Di dunia keuangan, banyak banget mitos yang kedengarannya bagus, tapi sebenarnya menyesatkan. Mitos bilang, ikuti kata hati. Faktanya, kamu harus ikuti rencana. Mitos bilang, emosi itu wajar kok. Faktanya, emang wajar, tapi harus kamu yang pegang kendali. Dan mitos paling bahaya, cari untung cepat itu hebat. Padahal, kekayaan sejati itu dibangun dari konsistensi, bukan hoki sesaat. Kita ambil contoh nyata ya, sebut saja Rina, seorang karyawan muda dengan gaji 6 juta. Waktu Rina dikuasai emosi, dia ikut-ikutan tren saham karena FOMO. Pas harganya turun dikit, dia panik dan langsung jual rugi. Hasilnya, uang hilang dan yang tersisa cuma penyesalan. Sekarang bandingkan dengan Rina yang pakai logika. Dia punya rencana, investasi rutin tiap bulan, dan cuek sama naik turunnya pasar jangka pendek. Hasilnya, asetnya tumbuh stabil, dan yang paling penting pikirannya tenang. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Setelah tahu masalah dan jebakannya, terus kita harus gimana? Yuk kita beralih dari masalah ke solusi praktis yang bisa langsung kamu coba. Solusinya ada 3 tingkat nih. Jangka pendek, biasakan pakai aturan 24 jam. Sebelum ambil keputusan finansial besar, kasih jeda waktu sehari buat mikir ulang dan lihat lagi tujuan keuanganmu. Jangka menengah, bikin semuanya otomatis. Atur autodebit buat nabung dan investasi. Jadi emosi kamu nggak ikut campur tiap bulan. Dan jangka panjang, ini soal membangun kebiasaan. Latih terus disiplin dan kesabaran, karena inilah kunci buat menang dalam jangka panjang. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Mari kita tutup dengan satu perubahan mindset yang kuat. Lihatlah ketenangan dan kontrol emosi bukan sebagai beban, tapi sebagai salah satu aset finansial kamu yang paling berharga. Coba deh ingat-ingat kutipan ini. Perasaan kayak panik, serakah, atau cemas itu pasti akan datang dan pergi. Anggap aja mereka itu cuma tamu di pikiran kamu. Jangan pernah sekali-kali kasih mereka kunci mobil finansialmu. Dan sekarang, satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba ingat-ingat lagi, keputusan finansial besar terakhir yang kamu buat. Apakah itu murni berdasarkan rencana dan logika? Atau karena dorongan perasaan sesaat?
Jawab dengan jujur ke diri sendiri ya, karena kejujuran itu adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih baik. Pada akhirnya, pilihannya simpel banget. Ketenangan adalah aset yang nilainya akan terus bertambah. Sementara kepanikan adalah biaya yang harus terus kamu bayar. Jadi, mana yang akan kamu pilih untuk masa depan finansialmu?